Shalom saudara-saudaraku dan keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita bertemu dalam ibadah kebaktian rumah tangga minggu yang keempat di bulan Juni. Mari kita masuk ke hadiratnya dan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami agar kami mendapat hikmat dan sukacita, dan agar kami dapat memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma 5 ayat 12 sampai 18. Saya akan membacakannya. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya, yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada malam hari ini, dibenarkan oleh Allah untuk melakukan kebenaran. Dari bacaan kita malam ini saya ambil sedikit kesimpulan adalah manusia jatuh dan terjebak oleh dosa dari zaman Adam. Allah membenarkan manusia melalui lahirnya dan pengorbanannya di kayu salib, yaitu oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita ada proses untuk menjadi benar. Dan saya selama kehidupan di dunia ini selalu suka bertanya-tanya mengenai Alkitab dan Tuhan Yesus. Dan ada satu pertanyaan dalam pribadi saya, apakah nanti saya akan masuk surga? Dan saya juga ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah ada yang pernah masuk surga sebagai manusia? Atau hidup dalam surga? Mungkin saya ingin mengundang
Bung Benyamin untuk menjawab sekilas mengenai apakah Pak Benyamin pernah masuk surga. Mohon bantuannya. Nggak apa-apa, biar ini. Wah, saya ingin bertanya ke Pak Ben, apakah pernah masuk surga? Atau adakah manusia yang masuk surga sebelum kematian menjemput? Mungkin kalau masuk surga belum pernah ya, belum pernah. Tapi ada beberapa kesaksian dari yang pernah saya lihat, ada pendeta, ada juga yang bukan pendeta, yang istilahnya apa, mati suri. Ya, mati suri. Mereka mati suri, terus katanya mereka dibawa ke surga ya, dan menceritakan keadaan di surga. Cuman kalau saya pribadi belum pernah tuh Pak. Belum pernah ya? Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di rumah pun hampir rata-rata dari kita semua itu belum pernah melihat bahkan merasakan surga itu seperti apa gitu. Ya. Tapi digambarkan di dalam Alkitab bahwa surga itu sedang atau dalam proses persiapan. Ya kan? Baik. Dalam proses persiapan setelah penghakiman itu tiba, hari penghakiman itu tiba, baru kita sama-sama semua ngelihat masuk ke surga. Pak Iwan masuk surga kah? Ya. Saya masuk surga kah? Bapak Ibu Saudara di rumah masuk surga kah? Ya kita enggak tahu, tergantung dari apa yang kita berikan buat Tuhan, apa yang kita lakukan dalam menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Intinya kalau saya sih seperti itu Pak. Gitu. Terima kasih Bung Ben. Sebetulnya renungan ini sebelum PSBB saya ada renungan seperti ini. Tapi saya akan membahas renungan ini karena buat saya ini sekaligus untuk mencari kebenaran dalam diri saya dan kepada Tuhan Yesus. Jawaban yang saya terima, yang saya dapatkan yaitu bahwa sebetulnya kita sudah di dalam surga, cuman kita nggak sadar. Jawabannya saya dapatkan dari setiap minggu kita ke gereja. Dan mungkin setiap hari kita berdoa, yaitu berdoa Bapa kami. Jadi sebenarnya ada jawabannya pada doa Bapa kami di paragraf pertama. Akan saya bacakan doa Bapa kaminya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Saya akan ulang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya renungkan kata ini dan saya mendapatkan jawaban sebetulnya kita akan masuk surga dan telah masuk surga setelah mengimani Tuhan Yesus. Kita percaya dengan Tuhan Yesus. Dan apabila saudara-saudara pada saat iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, saat itulah saudara-saudara berada di surga. Lalu ada pertanyaan lagi, bagaimana bisa bumi menjadi surga? Jawabannya, bisa memang hidup di dunia banyak masalah, banyak penderitaan, banyak penyakit, banyak ketakutan dan lain-lain. Seperti sekarang ada wabah COVID. Apakah bisa disebut bumi seperti di surga? Jawabannya, apabila kita bersama Tuhan Yesus, semua itu tidak berarti, karena itu adalah masalah dunia dan masalah kedagingan kita. Dan kita apabila kita percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus,
dan bersama Roh Kudus dan bersama kita akan berada di surga. Mari kita renungkan. Kita berdoa setiap hari memohon kepada Tuhan, jadikanlah di bumi seperti di surga. Dan setelah kita menerima Tuhan Yesus dan di bumi seperti di surga, dan otomatis juga kita akan melakukan kebenaran. Seperti tema pada malam hari ini, kita dibenarkan oleh Allah untuk melakukan kebenaran. Mengapa kita akan otomatis menjalankan kebenaran? Karena kita percaya Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya belajar merenungkan ini dari kisah Saulus yang dibenarkan oleh Allah dan menjadi Paulus yang memberitakan Injil, tetapi juga hidup Paulus jadi sering dalam kehidupannya ditangkap dan dipenjara karena mengabarkan Injil. Mungkin dalam penilaian manusia, hidup Paulus menjadi menderita dan susah karena memberitakan Injil. Sampai kematiannya pun harus kepalanya dipenggal. Apakah itu hidup di dalam surga? Dan juga nabi-nabi dan rasul-rasul lain hidup bersama Allah malah menderita. Dan itu menjadi renungan saya. Kenapa? Saya mendapatkan jawaban setelah saya menonton film Paul Apostle of Christ, yang artinya Paul Rasul Kristus. Di situ diceritakan Lukas mengunjungi Paulus dalam penjara di Roma dan bertemu dengan pengikut Kristus yang berada dalam penjara. Sebelum bertemu dengan Paulus, Lukas bertemu dengan pengikut-pengikut Kristus yang akan dihukum mati dalam sebuah arena. Dan Lukas memberikan pencerahan, memberikan penyemangat bahwa kita hidup di dunia hanya sementara. Dan apabila kita harus mati karena Kristus adalah sebuah keuntungan dan sebuah kemenangan bagi kita. Saya menarik kesimpulan bahwa setelah kita percaya Yesus Kristus, sebetulnya setelah kita percaya dengan Tuhan Yesus, maaf saya ulang karena yang saya ingin menegaskan, hidup di dunia ini adalah penuh dengan penderitaan dan kesusahan dan segala penyebab. Tapi saya yakin apabila kita hidup telah bersama dengan Tuhan Yesus, itu semua tidak akan terasa. Dan Paulus sendiri di dalam penjara, malah Paulus itu bersyukur karena bisa hidup bersama Yesus. Jadi saya yakin apabila kita hidup bersama Tuhan Yesus, semua kesusahan, semua penderitaan kita ditolong oleh Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai umat yang percaya, jangan takut menderita, jangan takut susah, dan jangan takut akan sakit, karena Yesus bersama kita dan kita wajib melakukan kebenaran dalam kasih Kristus. Immanuel, Tuhan Yesus berserta kita. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan dilandasi firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami ingin memberikan persembahan, dan kami serahkan persembahan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu malam ini yang telah mencerahkan pikiran kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dan selalu melindungi kami. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu bersama kami dalam kehidupan ini. Dan untuk melakukan kebenaran, Tuhan, kami ingin berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat GKP Yeruel. Kiranya Tuhan berkati dan jauhkanlah kami dari virus COVID-19. Tuhan, berkati para suami dan ayah dalam pekerjaannya sehari-hari dalam mencari nafkah. Tuhan, berkati juga para ibu dan istri yang membantu para suami dan anak-anaknya. Dan Tuhan, berkati pula para pemuda atau anak yang masih dalam jenjang pendidikan. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan dalam hidup ini. Tuhan, kami ingin berdoa untuk para pelayan di GKP Yeruel. Dari Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, seluruh majelis, dan seluruh yang melayani Tuhan di tempat ini. Kiranya kasih karunia dan anugerah-Mu selalu berserta. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami yang sekarang dalam masa wabah COVID-19. Kiranya Tuhan selalu membantu dalam pekerjaan seluruh aparatur negara dalam melawan wabah ini. Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam kasih-Mu. Dan sebentar kami akan istirahat dan besok akan melakukan aktivitas kami sehari-hari. Kami juga ingin berdoa Tuhan, seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.